Selamat datang Pak. Perkenalkan, saya Alberto Taulin, saya dokter yang bekerja di klinik ini. Baik Pak, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik jantung. Mungkin rasanya sedikit tidak enak dan mengganggu Bapak, namun ini berguna untuk menegakkan diagnosis terhadap keluhan Bapak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia dok. Baik, terima kasih Pak. Sembari saya cuci tangan serta mempersiapkan alat, Bapak bisa berbaring di bed serta dibuka bajunya ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, sebelumnya kita akan menentukan dari garis imajiner dari pada lapang toraks depan. Yang pertama ada garis midsternalis, yaitu tepat pada pertengahan dari sternum. Lalu ada garis sternalis, yaitu di pinggiran dari sternum pada pinggir kiri dan kanan. Lalu ada yang namanya garis mid clavicula dextra dan sinistra, diambil dari pertengahan dari clavicula. Untuk pastinya bisa dilihat pada glandula mamae, puting susu, dan juga di antara garis mid clavicula dengan garis sternalis ada yang namanya garis parasternalis di pertengahannya. Lalu ada juga yang namanya garis aksila anterior, media, dan posterior. Untuk garis aksila anterior letaknya di anterior dari aksila. Lalu untuk garis mid aksila di pertengahan dan garis aksila posterior di belakangnya. Lalu kita tentukan pada iga kedua perbatasan antara manubrium dengan corpus sternum itu ada yang namanya angulus ludovici di ICS kedua. Baik, selanjutnya untuk lanjut ke pemeriksaan jantung. Sebelumnya kita lakukan inspeksi. Untuk secara umum perhatikan apakah pasien ada mengeluh sesak napas, apakah ada tanda-tanda lelah dan juga tampak kecapean. Dari hasil inspeksi normal. Lalu selanjutnya perhatikan apakah dada depan pasien simetris antara kiri dan kanan, apakah terdapat tanda-tanda edam, pembengkakan, dan pergerakannya apakah simetris. Lalu setelah itu kita akan melakukan palpasi. Sebelum melakukan palpasi, pastikan untuk menghangatkan tangan. Setelah menghangatkan tangan, kita menilai denyut pada arteri karotis di bagian leher, dextra dan sinistra. Menggunakan dua jari, jari kedua dan jari ketiga. Baik, untuk hasil penilaian dari arteri karotis normal untuk denyutnya, dan juga untuk kontur dan volumenya normal. Tidak ditemukan adanya denyut yang abnormal. Baik, setelah itu kita akan melakukan ekspansi dinding dada dengan meletakkan kedua tangan kita pada kiri dan kanan toraks depan dan minta pasien untuk bernafas. Pak, bisa tarik nafas, bernafas seperti biasa Pak. Tarik nafas, keluarkan. Baik, untuk ekspansi dinding dada untuk kiri dan kanan normal, tidak ditemukan adanya nafas tambahan, dan untuk pergerakan nafasnya simetris antara kiri dan kanan. Setelah itu, kita akan menilai apeks jantung dengan menggunakan dua jari, jari kedua dan jari ketiga pada garis mid clavicula sinistra sekitar iga kelima, dua jari ke arah medial di bawah glandula mamae. Baik, untuk apeks jantung teraba dan juga untuk ukurannya sekitar 2 cm. Baik, setelah itu kita akan melakukan perkusi untuk menentukan batas jantung kiri, kanan, atas, dan batas pinggang jantung. Sebelumnya kita akan memposisikan kita pada sebelah kanan pasien. Lalu kita akan melakukan penentuan dari batas jantung. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penilaian batas jantung kanan. Untuk batas jantung kanan sendiri letaknya pada garis mid clavicula dextra, diperkusi dari arah kranial ke kaudal sekitar iga ke-6, ditemukan dari sonor ke redup. Ya, dari sonor ke redup ini merupakan batas antara paru dengan puncak hati. Setelah itu dua jari ke arah kranial, tegak luruskan, perkusi dari lateral ke medial,
dari sonor keredup, ya, ini merupakan batas relatif jantung kanan, diteruskan sampai ditemukan suara peka sekitar garis mid sternalis, ya, merupakan batas absolut jantung kanan. Selanjutnya kita akan menentukan untuk batas kiri jantung. Untuk batas kiri jantung letaknya di garis aksila sinistra, aksila anterior sinistra, perkusi dari arah kranial ke kaudal, dari sonor kentipani yang merupakan batas antara paru dengan lambung. Setelah itu dua jari ke arah kranial tegak luruskan, perkusi ke arah medial untuk sekitar iga ke-8 dari sonor keredup yang merupakan batas relatif jantung kiri, diteruskan sampai ditemukan dari redup ke peka sekitar garis mid clavicular, ya, merupakan batas absolut jantung kiri. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penentuan batas atas jantung pada garis sternalis sinistra sekitar iga kedua dari sonor keredup, ya. Lalu kita akan menentukan batas pinggang jantung di garis parasternalis sinistra dari sonor keredup sekitar iga ketiga, ya, ditemukan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk kontur jantung di garis ICS ke-1 dekstra atau kanan dari arah lateral ke medial. Baik, ditemukan dari sonor keredup, dilanjutkan ke iga kedua juga sama dari lateral ke medial, sonor keredup, terus sampai ditemukan batas terakhirnya. Oke, baik, untuk pemeriksaan kontur jantung sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan bunyi jantung 1, 2, bunyi jantung dari katup aorta, pulmonal, mitral, dan katup trikuspid. Pertama-tama kita akan mendengarkan kelainan dari bunyi jantung, yang itu bunyi jantung ketiga. Untuk bunyi jantung ketiga kita gunakan bagian yang diafragmanya. Pastikan untuk bunyi, ya, sudah bunyi. Lanjut kita letakkan pada, di sini saya letakkan pada area jantung. Baik, untuk bunyi jantung 3 tidak terdengar. Apabila terdengar akan terdengar seperti suara loop dup dup, yang mana normalnya adalah suaranya loop dup. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan untuk bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 pada katup mitral menggunakan area bell. Dan juga pada katup aorta dan katup pulmonal untuk bunyi jantung 2-nya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan katup mitral pada area apex jantung, di mana letaknya sendiri adalah di garis mid clavicula sinistra, sekitar iga kelima, dua jari ke arah medial, sekitar di bawah glandula mamae. Baik, selanjutnya untuk mendengarkan katup trikuspid di sela iga ke-4 dan ke-5 sekitar itu, dan untuk garis sendiri adalah garis sternalis kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4, 5 sekitar sini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan untuk bunyi patologis dari apakah ada ASD atau VSD pada kelainan kongenital jantung di sekitar iga ketiga kiri. Lalu kita akan mendengarkan katup pulmonal dan juga katup aorta pada garis parasternalis dekstra untuk katup aorta dan garis parasternalis sinistra sekitar iga kedua untuk katup pulmonal. Pertama untuk katup aorta di garis parasternalis dekstra iga kedua, dan katup aorta garis parasternalis sinistra iga kedua. Baik, setelah kita melakukan auskultasi untuk mendengarkan bunyi jantung dari katup mitral, aorta, dan juga katup pulmonal serta katup trikuspid,
Lalu kita kembali dengarkan untuk bunyi dari arteri karotis kanan dan kiri untuk mendengarkan apakah ada penjalaran bising dari katup aorta ataupun adanya stenosis pada katup aorta itu sendiri, aorta karotis. Dextra dan sinistra. Baik, untuk penjalaran tidak ditemukan. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan fisik jantung Bapak didapatkan hasilnya normal ya Pak. Dari hasil pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi tidak ditemukan adanya kelainan. Namun untuk menegakkan diagnosis terhadap keluhan Bapak, setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang dapat berupa pemeriksaan EKG. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih untuk kesediaannya.